Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Tapi jangan juga kerjakan sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Berarti kita disuruh belajar baru bekerja. Kalau sudah bekerja, ya baru dikatakan ke orang lain. Karena kalau tidak, pasti bahasa kiasan kita sampaikan secara langsung ujung-ujungnya kalau tinggal bertengkar juga. Yang diperhatikan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah adalah apa-apa yang berjalan. Jadi bagaimana caranya untuk berjalan? Ya kita kan mestinya berjalan. Bagaimana caranya untuk berjalan? Di sini dia sudah kasih gambaran. Di bumi itu ada tanda. Di bumi itu ada tanda. Tanda itu ada juga pada dirimu. Ya. Di segenap ufuk itu ada tanda. Tanda itu ada juga pada dirimu. Jadi bagaimana caranya berjalan? 67 ayat 15. Surat 67 ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Berjalanlah di bumi. Ini rumus ya. Kita disuruh berjalan, tapi dia tunjukkan Allah jalannya itu hanya ada di bumi. Ya. Jangan coba-coba naik ke langit. Ya, jangan coba-coba naik ke langit. Allah sudah tunjukkan jalannya itu ada di bumi. Ya. Kita ini penduduk bumi. Kita ini orang yang butuh makan, ya, makanan bumi. Ya. Makanan bumi yang kita butuh. Kalau kita berangkat naik ke langit, di sana itu tidak ada makanan bumi. Kelaparan di situ habis mati. Berjalanlah di bumi. Yang mana bumi? Yang mana itu bumi? Bumi itu alam nyata. Kita disuruh berjalan di alam. Jangan suka ke alam begitu. Jangan suka ke langit. Jangan suka ke alam gaib. Paham? Ada yang suka ke alam gaib? Kalau sudah terlanjur ke alam gaib, kalau mau naik sampai ke alamnya malaikat, mau tidak mau harus kembali ke bumi. Masuk dulu ke alam nyata. Di alam nyata ini tunjukkan jalan. Tunjukkan jalan. Ya, di sini saja di kenyataan ini Allah permudah jalan yang ada di bumi. Tapi bumi yang kita tunjukkan ini secara nyata, di situ dia tunjukkan, dia bagi-bagi seperti satu alam semesta. Ya, segenap ufuk seluruh alam semesta. Ternyata bumi kita ini, alam nyata ini, ya, dia tunjuk lagi. Ini namanya inti bumi. Ini namanya permukaan bumi, pusat bumi atau Ka'bah. Ini namanya Palestina. Palestina sangat daerah kacau. Lepas dari Palestina, ya, di situ ada batu tak gantung. Naik di batu itu apa? Untuk menembus penjuru langit. Ada tujuh lapis langit yang mau ditembus. Begitu melewati 7 lapis langit, nah ada dulu Baitul Ma'mur, daerah keramaian. Ramai sekali di situ, malaikat bertasbih. Semua malaikat yang keluar dari situ tidak bisa lagi masuk. Tidak bisa masuk ya? Kata orang tidak bisa lagi. Tadi itu kata-kata sudah terlanjur keluar. Daerah keramaian, Baitul Ma'mur. Di atasnya lagi sudah ditunjukkan surga. Surga. Daerah gaib. Di atasnya lagi surga ada Sidratil Muntaha. Batasnya malaikat Jibril mengantar Muhammad. Di atasnya Sidratil Muntaha baru ada ars. Di situlah dia bertahta. Dia bertahta di atas ars. Kenapa ada iklan? Saya kira pesan-pesan berikut. Ya. Sidratil Muntaha. Tanda yang ada di bumi menggambarkan juga seluruh alam. Jadi meskipun kita disuruh menembus penjuru langit dan penjuru bumi, penjuru langit dan penjuru bumi yang dimaksud itu adanya di sini. Adanya di sini, ya. Jangan keluar dari sini, ya. Kita itu diperintah untuk menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Surat 55 ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia,
jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Wahai jamaah jin dan manusia, ya ma'asyaral jin wal ins. Orang akan perintahkan, ternyata jin juga diperintahkan untuk menembus penjuru langit. Ya, bukan persoalan, bukan urusan kita itu tentang jin. Allah mau menggandeng ini jin dengan manusia di sini untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi adalah yang satu alam dengan jin pada diri kita. Namanya ini, jiwa. Ini yang bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Jiwa. Yang satu alam dengan jin. Tapi caranya bukan keluar dari situ, bukan. Kalau keluar dari sini ya satu alam betul dengan jin. Bisa bergaul dengan jin. Bagi yang sudah ya jangan dulu keluar ya, terus kajian. Betul kayak itu kajiannya. Apa itu ilmu seperti itu kira-kira betul apa tidak itu? Saya akan cerita pastinya Sulaiman, bagaimana dia bisa bergaul dengan jin dan apa yang dia lakukan setelah itu. Sulaiman itu tidak kafir, dibahasakan Sulaiman itu tidak kafir. Tapi kalau sudah masuk di alamnya jin, kemudian tidak mengikuti wilayahnya Sulaiman, ya mesti kembali lagi ke sini. Kalau keluar dari sini masuk ke alamnya jin, orangnya super sakti, tidak perlu kerja keras kalau mendapatkan uang, ya. Gampang tinggal masuk di ATM, ambil seperlunya, habis itu ya lempar-lempar. Wah, yang aneh kenapa anggotanya mesti menyetor uang ini? Gampang sekali kasih keluar uang, kenapa orang mesti setor uang? Banyak yang bangkrut, saya kira banyak kaya gara-gara ini, banyak sekali yang bangkrut ini. Apa ini? Seperti itu ya. Banyak merasa dirugikan gara-gara ini. Harusnya banyak merasakan itu ada lagi orang miskin, langsung terakar ini uang. Ya. Tidak orang kaya jadi sasaran. Keluar dari sini sakti itu tadi, ada yang ilmu kebalnya, ada yang ilmu mengobatinya, ada yang ilmu sebagainya. Aneh-aneh ini orang, tapi orang yang ada dalam sini tidak ada apa-apanya, tidak berdaya, tidak bisa mengobati, tidak bisa menolong, tidak bisa memberi, tidak bisa membuat. Kenapa? Karena masuk di dalam. Ketika dia tidak bisa apa-apa, maka yang melakukannya itu adalah yang punya kuasa. Tapi kalau keluar dari sini punya apa-apa, pasti begini terus kita kan ya, siapa lagi yang paling reba di sini? Maju, terus tangannya. Jadi kalau masuk dalam diri, ya tidak berdaya, tidak apa-apa. Jadi mau cari ilmu berserah diri. Berserah diri itu tidak boleh punya apa-apa. Kalau punya apa-apa ya tidak bisa diserahkan. Aku pasti maju-maju dulu datang, maju-maju dulu sampainya aku menyerah, ya. Sampai kepo. Kalau lawan kita 1 lawan 1 masih kuat, kita carikan lagi lawan 1 lawan 10. Masih kuat lagi, carikan lagi lawan 1 lawan 100. Sampainya menyerah. Masuk di alam. Ingat perjalanan kita sih. Wahai jamaah jin dan manusia, penyebutan kata jin di sini untuk menggambarkan bahwa manusia, dimensi manusia disebut adalah dimensinya jiwa yang satu alam dengan jin, ya. Ini yang satu alam dengan jin, ini satu alam dengan malaikat. Semua ini wilayah kebaikan, ya. Kalau orang mencapai rohnya itu baru muncul sendirinya itu sifat-sifat kebaikan yang ada dalam dirinya. Muncul dengan sendirinya tanpa perlu ada niat, tanpa ada keluar sendiri. Dia hanya nikmati saja. Memberi saja, ya, memberi nasihat saja, mencipta saja, membersihkan saja. Di sini wilayah tidak perlu ada puji-pujian, semua puji-pujian dikembalikan kepada Allah. Kalau di sini ya wilayah perjuangan, panas di sini, daerah panas, ya, daerah panas. Karena wilayahnya api, wilayah jin. Ya, ke situ wilayah itu. Ini
dimensi, ya. Satu alam, satu dimensi, satu apakah bahasanya? Kedepannya seperti apa kejadiannya? Ya, nanti kita cerita yang lain waktu ya. Apakah ini Tuhan? Sudah saya Tuhan permintaan.